Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat generasi Robbani yang insya Allah semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan bahasa Arab, melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Dan kali ini kita akan belajar tentang harfun jar. Sebelum itu kita review lagi di video sebelumnya kita belajar tentang huna dan hunaka. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Cara meletakkannya di pada kalimat yaitu dengan kita mengetahui jarak antara yang ditanyakan atau jarak antara yang dituju itu dekat atau jauh. Bila dekat dia menggunakan huna, kemudian bila jauh berarti menggunakan hunaka. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang harfun jar. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih fungsinya harfun jar itu. Harfun jar itu maksudnya itu huruf-huruf yang berfungsi untuk memajrurkan suatu isem atau memajrurkan harokat terakhir pada isem tersebut. Majrur itu apa? Majrur itu kasroh atau juga bisa dibilang kasrotain. Huruf-hurufnya yaitu min, ila, fi, dan an. Masih banyak lagi huruf-huruf selain ini, namun kita untuk khusus judul harfun jar kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu kita membahas dulu tentang min, ila, fi, an, dan insya Allah nanti video selanjutnya akan membahas yang sisanya. Nah, arti dari min yaitu dari, ila ke, fi di, bisa di dalam atau meletakkan sesuatu, yang penting dia di. Kemudian an itu tentang. Jadi fungsinya huruf-huruf ini yaitu memajrurkan atau membuat kasroh huruf harokat setelahnya, isem setelahnya. Misalnya kita tulis dulu al-masjidu. Harokat terakhir dia menggunakan dhammah atau rafa. Apabila didahului dengan salah satu harfun jar, misalnya kita menggunakan fi. Fi kita letakkan di depannya. Apabila ada fi sebelum isem atau suatu kata, jadi harokat terakhir ini menjadi kasroh. Disinilah fungsi huruf-huruf jar tersebut. Baik, nah sekarang kita akan belajar untuk memasukkan harfun jar ini kepada kalimat di dalam satu kalimat bahasa Arab. Contohnya, saya pulang dari pasar, berarti menggunakan min. Arji'u minas suqi. Karena asuk ini yang berarti pasar ini didahului oleh harfun jar yaitu min, maka harokat terakhirnya menjadi kasroh. Disinilah fungsinya harfun jar pada kalimat. Dia membuat atau bisa mengubah harokat terakhir pada isem atau sesuatu yang setelah harfun jar itu menjadi kasroh atau bisa juga menjadi kasrotain. Terus kapan ketika dia menjadi kasrotain? Ketika dia tidak ada alif lamnya. Contohnya, meja itu di atas lantai, berarti al-maktabu ala bilatin. Sama seperti yang di atas, harfun jar di sini min dan ala, dia mendahului kalimat isem asuk dan bilat. Bedanya apabila yang di atas asuk itu ada alif lam, maka huruf terakhir kasrohnya menjadi kasroh. Harokatnya menjadi kasroh. Dan yang kedua, isemnya tidak ada alif lam, maka
harokatnya menjadi kasrotain. Di sini yang membedakan kenapa dia kasrotain atau dia kasroh. Dan sekarang coba kita menggunakannya pada kalimat. Misalnya ada pertanyaan, kalimat pertanyaan, Ainal ustadu, di manakah keberadaan guru? Al ustadu di mana? Apabila di kelas misalnya berarti kita memakai fi. Al ustadu fil fasli. Sama di sini juga al-faslu didahului dengan harfun jar yaitu fi, maka harokat terakhir dia menjadi kasroh. Dia bukan kasrotain karena di sini kita memakai alif lam, jadi kasrotain. Kalaupun mau menjadi kasrotain di sini berarti alif lam di sini dihapus jadi fi faslin, al-ustadu fi faslin. Contoh selanjutnya kita akan membuat kalimat pertanyaan dari an. Misalnya, madza yatakallamul mudarris, apa yang dibicarakan oleh seorang pengajar itu? Madza yatakallamul mudarris. Al-mudarrisu yatakallamu 'anil ilmi atau al-mudarrisu yatakallamu 'anid darsi. Tetap sama seperti yang sebelumnya, setelah harfun jar dia akan menjadi majrur atau menjadi kasroh. Tinggal dilihat ism itu memakai alif lam atau tidak. Sama kayak yang di atasnya ini tadi, apabila dia memakai alif lam maka menjadi kasroh, namun apabila tidak dia akan menjadi kasrotain. Madza yatakallamul mudarris, apa yang dibicarakan oleh seorang pengajar itu? Jawabannya al-mudarrisu yatakallamu 'anid darsi. Seorang pengajar itu membicarakan tentang pelajaran yang dia bahas ketika itu. Nah, jadi kita review lagi, kita ulang lagi. Min ila fi'an ini adalah sebagian huruf dari harfun jar. Baru 4 ini yang kita pelajari, min, ila, fi, dan an. Insyaallah pada sesi kedua harfun jar akan mempelajari kembali huruf-huruf sisanya yang masih berhubungan dengan sesi pertama. Ya, syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.